Apakah kalian masih bingung dalam mengerjakan soal terkait listrik statis, terutama bagian gaya listrik atau gaya kolom? Jika kalian masih bingung, tonton terus video ini agar kalian bisa mengerjakan soal listrik statis, terutama bagian gaya kolom dengan mudah dan cepat. Listrik statis. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai gaya kolom. Gaya kolom atau gaya listrik. Di dalam gaya kolom nanti kita ada ketentuan-ketentuan terkait muatan. Jadi di dalam listrik statis itu ada yang namanya muatan listrik. Muatan itu ada yang muatan positif atau proton, dan ada juga yang muatan negatif. Nah, ketika kedua muatan itu berdekatan, maka akan timbul yang namanya gaya listrik. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika muatannya itu positif dengan muatan positif, itu gaya listriknya akan tolak-menolak. Nah, jadi yang kanan ini akan arahnya ke kanan, yang kiri ini arahnya ke kiri. Tuh. Apabila nanti muatannya itu negatif dengan negatif, jadi di kiri ada negatif, di kanan ada negatif, itu juga nanti gayanya akan tolak-menolak. Di yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Tetapi jika jenis muatannya itu berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka nanti gayanya akan tarik-menarik, ini ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, ini perlu untuk dipahami karena ini nanti penting untuk menentukan arah, karena gaya itu adalah besaran vektor, jadi arahnya itu perlu untuk diketahui. Nah, nanti dalam gaya kolom itu ada simbol-simbol. Yang pertama itu Q, itu artinya muatan listrik. Itu muatan listrik. Nah, satuannya itu kolom. Pada soal itu biasanya nanti diketahuinya dalam mikrokolom. Nah, mikrokolom. Itu artinya muatannya harus dikalikan 10 pangkat min 6. Biar jadi kolom. Nah, kalau nanti ada nanokolom, itu dikalikan 10 pangkat min 9. Kalau pikokolom, itu dikalikan 10 pangkat min 12. Gitu. Nah, untuk gaya listrik sendiri nanti rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Nah, F itu adalah gaya listrik atau gaya kolom. F ini gaya listrik. Ini satuannya adalah Newton. Gaya satuannya Newton. K itu suatu tetapan, nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk R itu adalah jarak dua muatan. Ini satuannya meter. Kalau Q itu tadi muatan listrik. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal 2 buah muatan besarnya plus 4 mikrokolom dan negatif 9 mikrokolom berjarak 20 cm. Maka gaya listrik yang terjadi adalah, jadi di sebelah kiri sini ada muatan positif besarnya 4 mikrokolom, yang di sebelah kanan di sini ada muatan negatif besarnya 9 mikrokolom. Terpisah, ini jaraknya sejauh 20 cm.
Jadi apa saja yang diketahui dalam soal tersebut? Besarnya Q1 itu sama dengan 4 mikrocoulomb, Q2 itu besarnya negatif 9 mikrocoulomb. Dan R-nya sama dengan 20 cm. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, karena ini muatannya beda jenis, maka gaya interaksinya adalah tarik-menarik. Pada soal gaya kolom itu nanti nilai negatif dan nilai positifnya itu tidak perlu dituliskan ke dalam rumus, sehingga langsung angkanya saja, karena itu merupakan besaran vektor. Nilai negatif sama positif itu nanti akan menunjukkan arahnya saja, bukan besarnya. Sehingga dalam pengerjaan kali ini F sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1 itu 4 mikrocoulomb. Ingat kalau mikro dijadikan coulomb itu dikali 10 pangkat min 6. Ini 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb dikalikan Q2 itu 9 mikrocoulomb. Jadi tetap ditulis 9 aja. Negatifnya tidak perlu. 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb per jaraknya itu 20 cm. 20 cm itu sama dengan 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Nah, nanti ini 9 kali 9 itu 81 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 12. Kenapa bisa min 12? Karena kalau perkalian basisnya sama itu pangkatnya tinggal dijumlah. Per 2 kuadrat itu 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, 4-nya bisa kita coret sehingga hasilnya menjadi 81 kali 10 pangkat. Ini perkalian juga 9, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 itu 9 ditambah min 12 itu 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 2. Ini sama dengan 81 kali, kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi. Min 3 kurangi min 2 itu 10 pangkat min 1. Ini atau sama dengan 8,1 Newton. Nah, ini untuk contoh soal pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Di sini ada muatan A dan B masing-masing besarnya min 4 mikrocoulomb dan min 16 mikrocoulomb, terpisah sejauh 12 cm. Jika muatan plus G terletak di antara kedua muatan tersebut, letak muatan plus G agar gaya kolom yang dialami sama dengan 0 adalah. Jadi di sini ada dua muatan. Yang pertama negatif 4 mikrocoulomb. Yang di sebelah kanan di sini ada negatif juga, itu 16 mikrocoulomb. Terpisah sejauh 12 cm. Jaraknya ini sama dengan 12 cm. Lalu di tengah-tengah itu terletak muatan plus G. Jadi di tengah-tengah sini ada muatan plus G. Letak muatan plus G agar gaya kolom yang dialami sama dengan 0 adalah, jadi gaya kolom pada muatan G ini agar 0 gimana? Jaraknya itu berapa? Gitu. Nah, di sini kita gambar dulu gaya interaksinya. Misalkan ini muatan A, ini muatan B, yang di tengah ini muatan C, maka gaya C terhadap A atau gaya kolom di titik C pada muatan C itu arahnya ke kiri karena tarik menarik. Ini kita sebut FHC. Dengan B itu kita juga nanti gayanya tarik menarik. Nah, ini FBC. Ingat penjumlahan vektor, kalau ada dua vektor yang ke kanan dan ke kiri, maka F total itu sama dengan vektor yang ke kanan, FBC,
dikurangi vektor yang ke kiri F AC. Nah, supaya jumlahnya 0 atau vektornya 0, ini F-nya kita masukkan 0. 0 sama dengan FBC kurangi FAC, sehingga FAC itu harus sama dengan FBC. Nah, untuk mencari jaraknya, kita misalkan dulu jarak dari A ke C ini misalkan X, maka jarak dari C ke B ini adalah 12 kurangi X. Sehingga nanti rumusnya menjadi, kita jabarkan, K kali QA kali QC per RAC kuadrat sama dengan K kali QB kali QC per RBC kuadrat. Ini ada bilangan yang sama, itu adalah K, bisa dicoret, QC ini bisa dicoret. Sehingga QA per RAC kuadrat sama dengan QB per RBC kuadrat. QA itu besarnya 4. 4 per X kuadrat sama dengan B itu 16 per BC itu 12 min X kuadrat. Supaya ini kuadratnya hilang, maka ruas kiri kita akarkan, ruas kanan kita akarkan. Nah, sehingga akar 4 itu 2 per akar X kuadrat itu X sama dengan 4 per 12 min X. Kita kalikan silang, sehingga 12 min X dikali 2 itu 24 dikurangi 2X sama dengan 4X, atau 24 itu sama dengan 4X tambah 2X, 24 itu sama dengan 6X, sehingga X-nya itu sama dengan 24 per 6, sama dengan 4, satuannya apa? Sentimeter. Jadi jaraknya atau letak titik C itu agar gayanya 0 itu adalah 4 cm. 4 cm dari muatan A. Nah, kalau yang ditanya dari muatan B gimana? Sehingga kalau dari muatan B itu 12 dikurangi 4 sama dengan 8 cm dari muatan B. Jawabannya ini. Jangan lupa like dan komen video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kalian bisa dapatkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu terkait fisika, agar kalian bisa mengerjakan soal-soal fisika kalian dengan mudah.